Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi Minggu 20 Februari 2022. Menjadi anak-anak Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bu, apakah ibu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya anak? Oh iya, ada anak laki-laki. Apakah ia merokok? Tidak. Minum minuman keras? Setetes pun tidak. Suka main perempuan? Sama sekali tidak. Ah, sungguh baiknya dan alangkah bahagianya punya anak seperti itu. Ngomong-ngomong, berapa usia anak ibu? Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama. Sobat Katolikana yang terkasih, anak baik apakah standar kualitasnya? Kebaikan seorang anak pasti tak bisa dipisahkan dari orang tuanya. Sebab seorang anak pasti mewarisi sifat, sikap, dan karakter orang tuanya, baik dari hasil pola pengasuhan, teladan, lingkungan keluarga, dan faktor keturunan genetika biologis. Ada beragam standar tentang kebaikan seorang anak. Salah satunya, menghormati orang tuanya dan melanjutkan genetika yang baik dari leluhurnya. Lalu, apa makna atau hakikat menjadi anak-anak Allah? Orang Kristen sering disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti kita dipilih, diselamatkan, dan dipulihkan menjadi keluarga Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti mewarisi dan meniru keluhuran sifat-sifat Allah dalam laku kehidupan. Sobat Katolikana yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah berkat rahmat sakramen baptis. Maka Yesus bertanya kepada kita sebagai anak-anak Allah, apakah kualitas hidup yang harus dimiliki sebagai anak-anak Allah? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Maka kita yang menyandang diri sebagai anak-anak Allah harus memiliki kualitas hidup yang lebih dari mereka. Mengasihi musuh dan berbuat baik bagi mereka, kata Yesus. Sobat Katolikana yang terkasih, menjadi pribadi yang murah hati, itulah tuntutan yang Tuhan inginkan agar kita berbuat sesuatu yang lebih, seperti dirinya yang memberikan seluruh nyawanya, baik untuk orang yang baik dan yang jahat. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tuntutan Tuhan? Pertama, kita harus memperbaiki cara pandang kita dalam melihat pribadi.
situasi, dan kondisi sekitar kita, sehingga kita memiliki cara pandang Kristus, yaitu cara pandang positif terhadap segala hal di luar diri kita. Kedua, kita mengusahakan diri untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita terbiasa dengan pribadi Tuhan yang penuh kasih, belajar dari sabdanya untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat sakramen baptis yang telah kami terima. Kami mohon izinkanlah kami untuk selalu belajar dan berusaha menjadi anak-anak-Mu yang mampu memiliki cara pandang positif terhadap segala hal di luar diri kami, agar warta sukacita bisa dirasakan oleh semua orang. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.